Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak MTS Negeri Kota Tegal khususnya kelas 7 yang Bapak banggakan. Semoga Allah memberkahi kalian semua. Selamat berjumpa lagi di kelas tahfiz ini bersama Pak Naelal. Sebelum kalian setoran hafalan surah Al-Lahab, silahkan simak video Qiraah Al-Lahab sama isi kandungan surah Al-Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran zata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Al-Lahab artinya gejolak api. Surat Al-Lahab terdiri dari 5 ayat. Surat Al-Lahab termasuk dalam golongan surat Makkiyah, lantaran diturunkan di kota Mekah. Surat Al-Lahab berisi ancaman Allah terhadap Abu Lahab atas sikapnya terhadap Nabi Muhammad. Selain berlaku untuk Abu Lahab yang diancam dengan kebinasaan di atas api neraka, surat Al-Lahab juga menjelaskan tentang perbuatan istrinya. Sebagai orang yang selalu menebar fitnah terhadap Rasulullah, sang istri pun bakal diberi kalung yang berupa tali dari sabut di neraka. Asbabun nuzul surat Al-Lahab. Asbabun nuzul surat Al-Lahab dimulai dari ancaman api neraka bagi istri Abu Lahab. Sebab istri Abu Lahab telah menyebar fitnah terhadap Rasulullah. Istri Abu Lahab akan diberi kalung dari sabut saat berada di dalam neraka. Pada suatu hari Rasulullah naik ke Bukit Safa menyeru kaum Quraisy untuk berkumpul. Selanjutnya Nabi Muhammad bersabda, "Wahai kaumku, jika aku ceritakan kepada kalian bahwa musuh mengintai kalian di belakang, apakah kalian mempercayaiku?" Mereka menjawab, "Tentu saja kami percaya." Nabi pun kemudian melanjutkan sabdanya, "Saat ini aku akan memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang amat dahsyat." Lalu Abu Lahab menginterupsi, "Celakalah kamu, Muhammad. Apakah untuk ini kamu mengumpulkan kami?" Kemudian Allah menurunkan surat ini. Abu Lahab adalah paman Nabi Muhammad yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib, merupakan kakak dari ayah Muhammad, Abdullah bin Abdul Muthalib. Meskipun demikian, Abu Lahab dan Abdullah berasal dari ibu yang berbeda. Abu Lahab dilahirkan oleh Lubna binti Hajar, suku Khuza'ah, pada sekitar 549 Masehi, sedangkan Abdullah lahir dari Fatimah binti Amr, klan Mahzum. Abu Lahab, julukan Abdul Uzza, bermakna bapak api yang berkobar, karena pipinya yang selalu merah. Sejak Muhammad menyatakan diri sebagai nabi, kemudian berdakwah menyebarkan Islam, Abu Lahab selalu menentangnya. Sebelum masa-masa menentang Muhammad, Abu Lahab pernah demikian bahagia melihat sang keponakan. Ini terjadi ketika Muhammad lahir. Tafsir surat Al-Lahab. Dilansir dari tafsir Al-Misbah, surat Al-Lahab ini berbicara tentang Abu Lahab dan juga istrinya yang akan binasa dengan penuh kesengsaraan. Oleh sebagian orang dinamai sesuai dengan kata pertama dalam ayat yakni Tabat, sedangkan lainnya menamai surah Al-Masad. Tapi sebagian mufasir menamakan sebagai surat Al-Lahab. Tujuan dari diturunkannya surat ini adalah sebagai peringatan bagi semua orang, khususnya orang yang menjadi keluarga Nabi Muhammad. Surat Al-Lahab membicarakan bahwa siksaan dari kekufuran itu bisa terjadi pada semua orang, termasuk keluarga dekat Nabi Muhammad. Dengan ini menunjukkan bahwa agama Islam tidak memiliki hubungan dengan keluarga Nabi Muhammad. Agama Islam murni dari Tuhan yang esa sehingga Tuhan bisa berbuat sesukanya. Karena memang Dialah yang maha tinggi, dan memiliki kekuasaan atas semua semesta. Seperti kisah Abu Lahab, walau dia merupakan paman Nabi Muhammad dia tidak masuk Islam. Dan walau Nabi Muhammad adalah keponakan dari Abu Lahab,
Tapi Nabi Muhammad tidak bisa menolongnya dari siksaan Tuhan yang esa. Isi kandungan surat Al-Lahab. Berikut ini isi kandungan surat Al-Lahab yang disarikan dari sejumlah tafsir, yakni Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Fi Zilalil Quran karya Said Qutb, dan Tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Surat Al-Lahab berisi kutukan untuk Abu Lahab dan istrinya yang sangat sengit menyakiti Rasulullah. Surat Al-Lahab mengandung berita gaib bahwa Abu Lahab akan merugi, binasa dan celaka. Dan itu benar-benar terjadi. Ia mati mengenaskan dengan sakit yang membuat jijik teman-temannya hingga tak ada yang mau memakamkannya. Surat ini juga mengandung berita gaib bahwa harta dan anak-anak Abu Lahab tidak akan bisa menolongnya. Surat Al-Lahab memberitakan bahwa dia dan istrinya akan masuk neraka. Ini pun benar-benar terjadi karena keduanya mati dalam kondisi tetap kafir. Surat Al-Lahab menghinakan istri Abu Lahab yang suka menghina Rasulullah. Leher yang seharusnya dikalungi dengan perhiasan indah, justru akan dikalungi tali dari sabut atau tali dari besi neraka. Surat Al-Lahab merupakan salah satu mukjizat dan bukti kenabian Rasulullah Muhammad. Sampai akhir hayatnya, Abu Lahab tidak masuk Islam baik secara zahir maupun batin. Maka ia benar-benar menjadi orang yang binasa dan celaka seperti ditegaskan surat ini.